Nah, oke lor, di video kali ini sambil ngisi waktu, kita akan ngebahas tentang para Jinchuriki yang ada di dunia Naruto. Meskipun manganya udah tamat di tahun 2014 dan animenya udah tamat di tahun 2017, tapi ceritanya masih lumayan buat nostalgia. Terlebih karena emang ada beberapa hal yang gak sempat dijelaskan di manga Naruto. Di dunia Naruto ada 9 monster breaker atau biju yang merupakan pecahan dari cakra Jubi atau ekor 10, yang juga merupakan perwujudan dari pohon dewa. Yang kemudian dijelaskan di manga Boruto bahwa para Otsutsuki selalu menggunakan Jubi atau ekor 10 sebagai benih pohon dewa untuk menyerap energi suatu planet, kemudian mengkonsumsi buahnya yaitu buah cakra untuk berevolusi. Dalam prosesnya, benih pohon dewa atau Shinju tidak bisa asal ditanam seperti singkong, namun harus diberikan pengorbanan yaitu dengan menjadikan salah satu Otsutsuki sebagai korbannya. Barulah setelah itu pohon dewa dapat tumbuh dan menyerap energi kehidupan planet tersebut. Karena alasan itulah para Otsutsuki selalu datang secara berpasangan ke setiap planet, meskipun nantinya salah satu dari mereka harus menjadi tumbal. Namun sebelum ritual pengorbanan itu dilakukan, Otsutsuki yang saat itu akan menjadi tumbal akan menanamkan karma terlebih dahulu ke dalam tubuh makhluk lain, yang mana dari karma ini nantinya ia akan bangkit kembali. Dahulu kala diceritakan ada dua Otsutsuki yang datang ke dunia Naruto, yaitu Otsutsuki Ishiki dan juga Otsutsuki Kaguya. Namun tiba-tiba Kaguya berkhianat dan juga menentang Ishiki. Ishiki dan Kaguya pun terlibat dalam pertempuran dengan kemenangan di pihak Kaguya. Bahkan di sini Ishiki sudah sempat sekarat. Kaguya juga diceritakan mengkonsumsi buah cakra yang membuatnya mendapatkan kekuatan yang besar, hingga ia melahirkan dua anak yang bernama Otsutsuki Hagoromo dan Otsutsuki Hamura. Namun suatu ketika ia terlibat pertempuran dengan kedua putranya tersebut dan berhasil dikalahkan serta disegel. Sementara cakra Jubi dibagi menjadi 9 makhluk berekor yang nantinya disebut biju. Hagoromo di sini juga memberikan nama serta mencarikan tempat yang sesuai untuk ditinggali masing-masing biju, dengan harapan suatu hari mereka dapat bekerja sama dengan manusia. Namun sayangnya pada akhirnya para biju hanya dianggap sebagai senjata yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi masing-masing negara. Untuk tujuan itu, seiring berjalannya waktu, para biju pun disegel ke dalam tubuh manusia terpilih agar dapat dikendalikan kekuatannya. Mereka ini nantinya akan disebut sebagai Jinchuriki. Selain digunakan untuk kekuatan militer suatu negara, para biju dari dulu sudah menjadi bahan perebutan. Tentu lebih mudah menangkap biju liar yang tidak tersegel dibandingkan biju yang sudah tersegel dan menetap di badan seorang Jinchuriki. Dalam beberapa kasus memang ada Jinchuriki yang dipilih secara resmi oleh otoritas negara tertentu, namun dalam beberapa kasus pula ada yang kebetulan berada di lokasi kejadian dan dijadikan sebagai wadah untuk biju tersebut. Meskipun di dunia Naruto ada 9 biju yang merupakan pecahan dari Jubi atau ekor 10, namun ada beberapa makhluk yang memiliki kekuatan besar, bahkan mereka mendapat julukan biju tanpa ekor dan juga ekor 0. Dan inilah para biju beserta para Jinchurikinya. Yang pertama yaitu seekor 1 Ichibi yang memiliki nama asli Shukaku. Ia merupakan biju ekor 1 yang berbentuk seperti tanuki atau rakun dengan pola tanda kutukan di sekujur tubuhnya. Shukaku memiliki kebiasaan yaitu sering tertidur. Bahkan ia dapat mempengaruhi atau mengambil alih tubuh Jinchurikinya ketika Jinchuriki tersebut tertidur. Shukaku sendiri pertama kali muncul yaitu di Naruto chapter ke-134 atau 135 dan di animenya di episode 78. Ia juga memiliki kebencian terhadap Kurama atau Kyuubi yang menilai kekuatan biju berdasarkan jumlah ekor. Shukaku juga merupakan biju yang memiliki prinsip pertahanan mutlak. Elemen yang dimiliki Shukaku adalah elemen magnet dan juga elemen angin. Meskipun begitu, ia juga dapat memanipulasi pasir serta mampu menggunakan teknik penyegelan menggunakan pola yang ada di tubuhnya. Dan sama seperti biju lainnya, ia juga dapat menggunakan biju dama. Untuk Jinchuriki dari Shukaku ada Bunpuku yang merupakan biksu tua dari Sunagakure dan juga Gaara yang merupakan anak dari Kazekage keempat yang kemudian menjadi Kazekage kelima. Gaara sendiri sudah pernah hampir mati setelah Shukaku ditarik keluar dari dalam dirinya. Namun untunglah Naruto dan juga Nenek Chio berhasil menyelamatkan Gaara meskipun harus dibayar dengan kematian Nenek Chio. Sedikit berbeda dengan para Jinchuriki lain yang akan diselimuti oleh jubah cakra biju berwarna jingga kemerahan ketika dialiri dengan cakra oleh para bijunya. Untuk Jinchuriki Shukaku ini, ia akan diselimuti oleh pasir yang memadat dan membentuk seperti Shukaku namun dalam ukuran manusia. Selain itu, wujud dari jubah cakra biju dari masing-masing Jinchuriki akan berbeda menyesuaikan bentuk dari masing-masing bijunya. Yang kedua yaitu Nibi atau si ekor dua yang memiliki nama asli Mata Tabi. Ia memiliki wujud dasar seekor kucing yang diselimuti oleh api biru yang membara dengan mata kanan yang berwarna kuning dan mata kiri yang berwarna hijau. Mata Tabi pertama kali muncul di Naruto chapter ke-313 dan di Naruto Shippuden episode ke-72. Dibandingkan biju lainnya, Mata Tabi bisa dibilang lebih menunjukkan sikap hormat dan juga sopan. Elemen dasar dari Mata Tabi adalah elemen api. Selain mampu mengeluarkan bola api, ia juga mampu mengeluarkan biju dama seperti halnya biju lainnya.
Dan untuk Jinchuriki dari mata tabi yang diceritakan di anime dan juga di manga Naruto adalah Ni Yukito yang merupakan jonin dari Kumogakure. Yukito bahkan diceritakan sudah mampu mengendalikan kekuatan bijunya. Terlihat ketika ia bertarung dengan Hidan dan juga Kakuzu, ia mampu berubah menjadi wujud biju sesuka hatinya. Diceritakan Yukito sendiri menjadi Jinchuriki ketika ia masih berusia 2 tahun. Saat itu ia terpilih dan menjalani latihan keras untuk mengendalikan kekuatan biju. Meskipun pada akhirnya ia berhasil ditangkap dan mati karena bijunya ditarik keluar dari dalam tubuhnya. Yang ketiga yaitu si ekor tiga Sanbi atau yang memiliki nama asli Isobu. Ia berwujud seperti kura-kura dengan cangkang seperti kepiting yang terdapat semacam duri-duri di atasnya. Ia juga memiliki 2 tangan dan juga dahi yang besar yang juga memiliki tanduk di wajahnya. Wajah Isobu sendiri sebenarnya sudah hampir seperti manusia, namun ia tidak memiliki kaki melainkan 3 ekor. Isobu pertama kali diperlihatkan di chapter ke-317 atau di Naruto Shippuden episode ke-92. Elemen utama dari Isobu adalah elemen air. Selain dapat menembakkan jutsu yang berbasis elemen air, ia juga dapat membuat semacam karang serta memiliki kemampuan untuk berenang dengan kecepatan tinggi. Ia juga mampu menggunakan biju dama seperti halnya biju lainnya dan juga mampu membuat tubuhnya menjadi semacam bola dan dapat maju menerjang musuhnya dengan menggunakan cangkang keras yang ia miliki. Untuk Jinchuriki dari Isobu ada Rinohara yang merupakan kawan setim dari Hatake Kakashi dan juga Uchiha Obito. Meskipun ia hanya sebentar menjadi Jinchuriki Isobu, karena pada akhirnya ia bunuh diri agar rencana Kirigakure untuk menghancurkan Konoha gagal. Selain itu ada juga Mizukage keempat yaitu Yagura Karatachi yang pernah menjadi Jinchuriki Isobu. Ketika ia menjadi Mizukage pada masa pemerintahannya, desa Kiri dikenal sebagai desa kabut berdarah karena kelamnya rezim kala itu. Meskipun Yagura sendiri melakukan tindakan tersebut karena dimanipulasi oleh Obito. Yang keempat yaitu Yonbi yang memiliki nama asli Son Goku. Ia berwujud seekor kera dengan bulu merah dan juga kulit agak kehijauan. Selain itu juga terdapat semacam tonjolan di sepanjang bagian atas keempat ekornya. Ia juga memiliki 2 taring panjang serta 2 tanduk panjang yang melengkung ke atas dahinya membentuk seperti mahkota. Son Goku pertama kali diperlihatkan di chapter ke-467 dan di animenya di episode ke-165. Ketika bertemu dengan orang yang tidak dikenal atau orang yang belum dikenal, Son Goku lebih sering menunjukkan sifat sombong dan berangas layaknya seekor kera. Untuk kemampuan dari Son Goku atau Yonbi, ia mampu mengeluarkan elemen api serta elemen tanah, juga mampu mengkombinasikan keduanya menjadi Kekkei Genkai elemen lava. Dalam beberapa momen juga terlihat Son Goku cukup terampil dalam menggunakan taijutsu serta mampu mengeluarkan biju dama. Nah, untuk Jinchurikinya sendiri ada Yotono Roshi atau Roshi sang pengguna elemen lava dari Iwagakure. Ia diketahui sudah menjadi Jinchuriki Yonbi selama 40 tahun hingga akhirnya ia tertangkap oleh Kisame. Sama seperti julukannya, ia merupakan pengguna Kekkei Genkai elemen lava. Ia bahkan mampu menggunakan elemen lavanya untuk menciptakan semacam baju zirah berelemen lava yang cukup menyulitkan Naruto ketika mereka bertarung. Yang kelima yaitu seekor 5 Gobi atau Kokuo yang memiliki wujud tubuh seperti kuda berwarna putih namun dengan kepala yang agak mirip dengan lumba-lumba dengan 4 tanduk di kepalanya, serta garis merah di bawah matanya. Kokuo pertama kali diperlihatkan di chapter ke-467 dan di animenya yaitu di episode ke-165. Ia juga diceritakan memiliki kepribadian yang pendiam dan lebih suka menyendiri. Terlihat ketika ia mengatakan bahwa ia lebih ingin mengasingkan diri ke hutan setelah Perang Dunia Ninja keempat usai. Untuk kemampuan selain kemampuan umum yang dimiliki oleh para biju seperti mampu membuat biju dama, Kokuo juga memiliki kemampuan fisik yang hebat. Bahkan ia mampu menjatuhkan Hachibi dengan cerutukannya. Tak hanya itu, ia bahkan mampu meningkatkan suhu cakra sampai ke titik titis seperti yang ia lakukan ketika membantu Naruto menghadapi Kaguya. Untuk Jinchuriki dari Kokuo ada Han dari Iwagakure. Han sendiri tidak banyak diceritakan di series Naruto Shippuden, bahkan kejadian penangkapannya tidak diceritakan di episode filler Naruto. Nah, yang keenam yaitu Rokubi yang memiliki nama asli Saiken. Ia berwujud seperti siput berlendir besar dengan 2 tangan dan juga 2 kaki kecil. Saiken pertama kali diperlihatkan di chapter ke-467 dan di animenya yaitu di episode ke-151. Meskipun hanya diperlihatkan sebentar, namun sepertinya Saiken memiliki kepribadian yang cukup ramah. Selain mampu menggunakan biju dama, ia juga memiliki kemampuan untuk memancarkan semacam zat korosif yang dapat langsung menghancurkan objek yang menjadi target. Ia juga dapat mengeluarkan cairan lengket seperti lendir yang dapat menjebak targetnya. Untuk Jinchuriki dari Saiken ada Utakata yang merupakan ninja pelarian dari Kirigakure. Ia juga pernah diceritakan bertemu dengan Naruto meskipun hanya sebentar. Namun pada akhirnya ia berhasil ditangkap oleh Akatsuki, lebih tepatnya ditangkap oleh Pain. Yang ketujuh ada Nanabi, kadang juga dibaca CGV. Ia memiliki nama asli yaitu Choume. Nanabi sendiri memiliki tubuh seperti kumbang tanduk namun dengan tubuh seperti armor. Dan untuk keenam ekornya berbentuk seperti sayap yang mirip dengan serangga daun. Hanya 1 ekornya lah yang tidak memiliki sayap. Choume pertama kali muncul di chapter ke-467 dan di animenya yaitu di episode ke-165. Choume juga merupakan biju yang dimiliki oleh Takigakure. Takigakure sendiri merupakan satu-satunya desa yang bukan merupakan 5 negara besar yang memiliki biju sendiri. Untuk kemampuan dari Choume, ia mampu terbang layaknya serangga dan juga mampu mengeluarkan cerbuk serta biju dama. Untuk Jinchurikinya sendiri bernama Fu dari Takigakure.
Sengoku juga memiliki hubungan dengan salah satu pemimpin desa. Hal itu dilakukan untuk mencegah seorang Jinchuriki berkhianat dari desanya. Yang kedelapan yaitu Hajibi yang juga memiliki nama asli bernama Gyuki. Ia memiliki wujud gabungan yaitu kepala sapi dan juga badan manusia, namun di bagian atas punggungnya juga terdapat semacam punuk sapi. Gyuki juga tidak memiliki kaki, namun ia memiliki ekor berjumlah 8 yang keseluruhannya berbentuk seperti tentakel gurita. Gyuki pertama kali muncul di chapter ke-413 dan di anime Naruto Shippuden episode ke-143. Gyuki awalnya diceritakan sering mengamuk dan membenci manusia, bahkan tidak ada Jinchuriki sebelum Killer Bee yang berhasil mengendalikannya. Namun akhirnya Gyuki juga berhasil berteman dengan Killer Bee dan bisa menerima manusia. Untuk kemampuan yang dimiliki oleh Gyuki, ia memiliki kemampuan seperti layaknya gurita, yaitu mampu mengeluarkan semacam tinta hitam yang dapat berfungsi sebagai pengalihan maupun sebagai teknik penyegel. Gyuki juga dapat menggunakan salah satu tentakelnya sebagai tipuan untuk melarikan diri ketika terpojok. Selain itu, tentu saja Gyuki juga mampu mengeluarkan Bijutama layaknya biju lainnya. Dan untuk Jinchurikinya sejauh ini yang diketahui ada ayah dan juga paman Fukai, serta Fukai sendiri, dan yang terakhir yaitu ada Killer Bee yang merupakan adik angkat dari Raikage keempat. Yang kesembilan yaitu Kyuubi yang memiliki nama asli Kurama. Kyuubi berwujud seperti rubah pada umumnya namun dengan 9 ekor. Dibandingkan biju lainnya, cakra Kyuubi terbilang yang paling besar. Namun meski begitu, Kurama juga adalah salah satu biju yang paling tidak bersahabat dengan manusia. Bahkan ia memiliki kebencian paling besar jika dibandingkan dengan biju lainnya, karena selama berabad-abad ia hanya dianggap sebagai alat untuk berperang oleh manusia. Meskipun pada akhirnya ia bisa memaafkan manusia setelah lama bersama dengan Naruto dan bersahabat dengan Naruto. Selain mampu menggunakan elemen angin di anime, Kurama juga sempat diperlihatkan menguasai elemen api. Selain itu, ia juga dapat merasakan emosi negatif dari orang lain. Kurama sendiri pertama kali muncul di Naruto chapter 1 dan di animenya yaitu di Naruto episode 1. Untuk Jinchuriki dari Kurama sendiri ada Uzumaki Mito, Uzumaki Kushina, Namikaze Minato, dan juga Uzumaki Naruto. Ketika tragedi Kyuubi menyerang Konoha bertepatan dengan hari kelahiran Naruto, Namikaze Minato yang saat itu merupakan Hokage keempat membagi cakra Kyuubi menjadi dua bagian yaitu Yin dan Yang. Ia menyegel sebagian cakra Kyuubi ke dalam dirinya dan menyegel sebagian cakra lainnya ke dalam tubuh Naruto. Seperti halnya Jinchuriki lainnya, Jinchuriki Kyuubi juga bisa menggunakan jubah cakra biju namun dalam ukuran manusia. Yang membedakannya dengan Jinchuriki lainnya, saat Jinchuriki Kyuubi mampu mengendalikan kekuatan Kyuubi atau dalam tanda kutip bersahabat dengan bijunya yaitu Kyuubi alias Kurama, maka jubah cakra berbentuk biju dalam ukuran manusia akan berubah menjadi jubah berwarna kuning dengan pola segel Hakefuin. Bahkan mode biju dari Kurama sangatlah berbeda dengan mode biju lainnya, yang mana pada umumnya mode biju dari seorang Jinchuriki akan membuatnya berubah menjadi wujud asli dari bijunya. Namun untuk mode biju dari Kurama berwarna kuning agak jingga transparan dengan pola Hakefuin di sekujur tubuhnya sama seperti Naruto dan juga Minato. Sebelum lanjut ke Kyuubi, sedikit ngebahas saja meski pada dasarnya Naruto adalah Jinchuriki Kyuubi, namun kemudian ia juga mendapatkan cakra dari ke-8 biju lainnya pada akhir Perang Besar Dunia Ninja keempat, yang menjadikannya satu-satunya Jinchuriki yang memiliki cakra dari ke-9 biju namun tidak berubah menjadi Jinchuriki Jubi. Oke, yang ke-10 yaitu Jubi atau ekor 10. Jubi merupakan gabungan dari ke-9 biju di dunia Naruto yang juga merupakan wujud asli dari para biju sebelum dipecah menjadi 9 oleh Otsutsuki Hagoromo. Untuk kekuatan dan juga jumlah cakra sama dengan penggabungan dari Ichibi sampai Kyuubi. Dan seperti yang kujelaskan di awal bahwa tujuan Jubi ditanam adalah untuk menyerap energi kehidupan dari suatu planet. Jubi sendiri tidak memiliki emosi berbeda dengan para biju. Meski begitu, untuk ukuran tubuh dan juga kekuatan sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan para biju. Bahkan ia bisa menangkis Bijudama dari Hajibi hanya dengan menggunakan sentilan. Untuk kemampuan dari Jubi, ia dapat berubah menjadi beberapa wujud, memiliki jumlah cakra yang tidak terukur, dan dapat menembakkan Bijudama yang memiliki ukuran berkali-kali lipat jauh lebih besar dibandingkan Bijudama yang ditembakkan oleh para biju. Atau mungkin lebih cocok kalau kita sebut Jubidama. Ia juga bisa berubah menjadi pohon dan menyerap cakra dari makhluk hidup serta menghasilkan buah cakra. Jubi pertama kali muncul di chapter ke-467 dan di animenya yaitu di Naruto Shippuden episode ke-205. Untuk Jinchuriki dari Jubi ada Otsutsuki Hagoromo atau Rikuro Sennin, Uchiha Obito, dan Uchiha Madara. Nah, yang selanjutnya adalah beberapa monster yang memiliki kemampuan besar meskipun mereka bukanlah biju. Oke, yang pertama yaitu ekor nol atau Reibi. Meskipun disebut Reibi atau ekor nol, ia bukanlah seekor biju dan bukan berasal dari cakra Jubi. Reibi sendiri adalah monster non-canon yang hanya muncul di movie. Reibi diceritakan pernah merasuki seorang anak bernama Amaru yang muncul di Naruto Shippuden Movie Bones. Reibi sendiri adalah roh jahat yang diciptakan oleh pikiran dan juga perasaan gelap orang-orang yang tertindas. Reibi memiliki wujud seperti lintah berwarna ungu gelap namun dengan tubuh panjang seperti ular yang terdapat semacam topeng pada bagian kepalanya. Reibi juga mampu menumbuhkan tangan kecil yang dapat ia gunakan untuk menyerang lawannya, ataupun tangan berwarna kuning dari lendir yang ia hasilkan.
Reibi juga memiliki kemampuan untuk merasakan emosi negatif yang ia gunakan untuk mencari dan merasuki siapa saja yang memiliki emosi tidak stabil. Untuk kemudian ia memakan kegelapan dalam hati orang tersebut dan menciptakan cakra kegelapan. Yang berikutnya yaitu biju tanpa ekor, Hoshikage Kisame, dan Samehada. Ia merupakan salah satu dari member Akatsuki dari Kirigakure yang juga merupakan salah satu dari 7 shinobi pedang Kirigakure. Ketika ia bergabung dengan pedangnya yaitu Samehada, ia akan berubah menjadi monster hiu yang memiliki kekuatan dan juga kecepatan luar biasa. Karena kemampuan itulah, bahkan orang-orang menyebutnya sebagai biju tanpa ekor. Ia pertama kali terlihat bergabung dengan Samehada dan berubah menjadi wujud setengah hiu ketika bertarung dengan Killer Bee di episode ke-207. Nah, itu tadi para Jinchuriki dan juga para biju serta para monster yang memiliki kekuatan besar bahkan dianggap sebagai biju tanpa ekor dan juga ekor 0 di dunia Naruto. Pasca perang besar dunia ninja keempat, ketujuh biju dari Ichibi sampai Nanabi hidup dengan bebas. Tapi mungkin ya ada kayak wilayah khusus untuk mereka gitulah. Namun setidaknya di masa Boruto, para biju tidak lagi diperalat sebagai senjata pemusnah massal. Sedangkan untuk Hachibi dan juga Kyuubi tetap berada di tubuh Jinchuriki mereka. Meski kini Kurama alias Kyuubi sudah mati setelah pertempuran melawan Otsutsuki Ishiki karena efek dari Baryon Mode. Sebenarnya agak disayangkan Masashi Kishimoto nggak sempat menceritakan detail tentang beberapa Jinchuriki. Bahkan beberapa penangkapannya nggak sempat diperlihatkan. Padahal mungkin bakal seru kalau misal dulu di series Naruto sempat diperlihatkan ke-9 Jinchuriki yang seangkatan waktu itu ketemu di suatu tempat. Ya intinya saling ketemu lah sebelum akhirnya pada ketangkep satu persatu sama Akatsuki. Meskipun di mimpinya si Killer Bee pas kena Mugen Tsukuyomi itu udah diperlihatkan sih pertemuan antara ke-9 Jinchuriki pas mereka kombo. Namun sayangnya itu cuma episode filler yang terinspirasi dari salah satu gambar di panel Naruto. Tapi ya alur ceritanya lumayan sih sebenarnya. Nah itu tadi para Jinchuriki beserta para biju dan juga Jubi, juga para monster yang memiliki kemampuan besar serta mendapatkan julukan ekor 0 dan biju tanpa ekor di dunia Naruto. Dan oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa.